Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan konseling pada wanita dengan klimakterium. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Iya Bu. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Erlin. Saya bidan yang jaga untuk siang hari ini. Mohon maaf, saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Maya, Bidan. Dan Ibu siapa? Ibu saya Nadia. Mbak atau Ibu? Mbak Via ya, Mbak Via dan Ibu Maya. Ya. Alamatnya mana Ibu? Saya di Jalan HM Subhan, Purwosari Bu. Di sini ya Bu ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini loh Bu, saya kan mau mengantarkan ibu saya. Tadi malam mau bilang nggak bisa tidur, terus kayak rasanya itu panas, terus mainnya itu kadang keluar, kadang enggak gitu. Gitu ya, baik. Untuk Ibu Maya memang yang dirasakan seperti itu tadi semua Ibu? Iya. Terus ada gangguan lain enggak Ibu? Kadang tuh suka pengen marah-marah gitu loh, kayak bingung kok kayak gini ya gitu. Mohon maaf sebelumnya saya tanyakan dulu, Ibu Maya umurnya berapa Ibu? 48 tahun. 48 tahun. Apakah Ibu masih KB saat ini? Sudah tidak. Tidak KB ya Bu ya. Baik, akan saya jelaskan. Kondisi yang Ibu alami ini dengan umur 48 tahun itu normal Ibu. Apakah sebelumnya Ibu pernah dengar tentang menopause? Iya. Menopause mungkin dengar dari televisi atau dari radio kayak gitu. Pernah ya Bu ya? Iya. Apakah sudah pernah tahu atau belum jelas? Kalau setahuku menopause berarti sudah tidak bisa hamil lagi gitu. Hamil. Baik Ibu, akan saya jelaskan lebih lanjut ya Bu ya. Untuk keadaan yang Ibu alami ini kita sebut dengan menopause Ibu. Jadi menopause itu adalah proses yang normal untuk seorang wanita. Itu jadi untuk wanita kan ada lahir, menikah, hamil. Hamil itu kita sebut masa reproduksi ya Bu ya, berarti punya anak. Dan kemudian ada masa senium. Masa senium itu masa tua, mbah-mbah ya Bu. Nah, untuk menuju masa itu kita mengalami yang namanya menopause. Jadi bisa disebut mati haid seperti itu. Jadi ada tanda-tandanya sebelumnya memang ada keluhan-keluhan yang Ibu sampaikan. Jadi tidak perlu khawatir, yang Ibu keluhkan tadi memang normal. Ini saya punya alat bantu Ibu, nanti bisa sambil dilihat gambarnya. Nah, tanda-tanda awal klimakterium atau menopause itu Ibu memang menstruasi tidak teratur. Pertama-tama memang seperti yang Mbak Via sampaikan tadi, ngeflek, tiba-tiba mens, 2 bulan enggak mens, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kadang-kadang haid sangat banyak atau bahkan sangat sedikit sekali, cuma ngeflek seperti itu dan tidak nyaman ya memang rasanya. Kemudian memang ada penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. Nah, itu biasanya menyebabkan yang tadi Mbak Via sampaikan juga, panas di dada waktu malam. Nah, itu bisa tidur sama keringat, banyak keringetan terus kayak gitu. Ya, Bu. Kemudian ada keluhan lain, sakit kepala terus menerus, apakah dirasakan oleh Ibu Maya? Kadang-kadang ada sakit kepala. Dan ini yang paling sering terjadi, yang kita namakan krisis psikis, maksudnya perasaan tidak enak gitu ya Bu. Jadi ada depresi, mudah tersinggung, diomongnya apa dikit marah gitu ya, gak terima, tidak kenaan gitu ya Bu. Kemudian ada mudah curiga, cemas mendalam, susah tidur seperti yang Bu Maya sampaikan tadi, dan gelisah gitu. Itu tidak masalah ya Bu ya. Terus kemudian ada gangguan lain biasanya untuk masa menopause itu kita sebut dengan osteoporosis, jadi pengeroposan tulang. Apakah Ibu merasakan seperti kok tiba-tiba kayak encok, kaki do kaku gitu? Iya. Sedikit gitu, nak bangun-bangun kakinya pegel semua. Itu enggak apa-apa juga karena ada penurunan hormon sebelumnya ini saya sampaikan saja ya. Iya. Namanya ada penurunan hormon estrogen dan progesteron, itu hormon perempuan yang
ngatur tulang, kepadatan tulang, yang ngatur menstruasi, memang semuanya menurun. Jadi memang banyak keluhan terjadi di situ untuk masa ini menopause. Kemudian lagi ada penurunan libido. Mohon maaf sebelumnya, apakah ibu masih berhubungan seksual dengan suami? Masih kadang-kadang Ya, itu nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang penanganannya ya Bu ya. Untuk penanganan yang ibu sampaikan karena normal, jadi tidak butuh obat. Itu ya Bu ya, perlu saya sampaikan lagi, tidak butuh obat. Yang terpenting gizi terpenuhi, tetap karbohidrat, vitamin, protein, mineral semuanya tercukupi. Kalau bisa, kalau misalkan ibu doyan, itu boleh ditambah dengan susu untuk menjaga kepadatan tulang seperti itu, biar bisa mengurangi keluhan-keluhan untuk osteoporosis, pengeroposan tulangnya tadi ya Bu ya. Kemudian sekalipun susah, sekalipun agak berat, tapi tetap diusahakan olahraga teratur, entah jalan-jalan pagi, entah sekedar pemanasan saja, tidak masalah, itu sebisanya ya. Kemudian yang paling penting lagi, karena keluhan yang dirasakan itu mudah marah, mudah curiga, di sini yang perlu saya sampaikan memang diterima keadaan dirinya bahwa memang sudah memasuki masa tua, sudah mulai haidnya berhenti, diterima keadaannya, memang Tuhan menciptakan perempuan seperti itu, jadi lebih legowo ya Bu ya. Sama pesan saya untuk Mbak Via dan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu gitu. Kalau misalkan ibu mulai mudah marah gitu, bisa ditanyai ibu ada apa yang dirasakan. Begitu tahu apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan, nanti kan keluarga bisa mendukung, bisa memberi support untuk Ibu Maya menghadapi masa menopause ini. Memang itu ya Bu ya, Mbak Tia ya. Nanti juga disampaikan kepada Bapak itu untuk memahami memang Ibu saat ini memang agak mudah tersinggung, agak mudah marah, memang itu normal, wajar. Perempuan mendekati masa menopause memang seperti itu, tidak masalah gitu ya. Kemudian misalkan kok tetap ingin berhubungan seksual itu Bu, misalkan kan ini sudah hormonnya mulai turun ya, agak kering kita sebutnya. Biasanya kan dulu basah untuk berhubungan tidak sakit. Kalau misalkan masih mau dan agak kering, nanti bisa menggunakan terapi sulih hormon, kita bisa sebut itu. Jadi nanti ada pelumas khusus, ada obat-obatan yang bisa digunakan seperti itu. Sebelumnya dari yang saya sampaikan ini kepada Bu Maya dan Mbak Pia, apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? sudah jelas berbeda, berarti yang penting kan saya ini tidak apa-apa sih ya, Tidak apa-apa, tidak sakit ya. Tidak apa-apa Ibu. Kalau memang begitu kan saya sudah lega, jadi tidak ada masalah. Memang perempuan pasti akan tua ya Bu Bidan Iya, sama. Oh ya, terima diri. Itu saja Ibu. Ada yang disampaikan Mbak Fia sebelumnya? Tidak perlu dikasih obat ya Tidak Bu? perlu Ibu, tidak masalah. Kalau ada keluhan saja dan keluhannya misal kok tidak hilang, baru bisa diberi obat seperti itu. Misalkan sakit kepalanya sampai sakit sekali nggak tahan, baru bisa dikasih obat seperti itu. Ya, baik Bu Bidan, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya sudah lega, saya sudah memahami tentang keadaan saya. Kalau saya ini tidak apa-apa gitu ya, jadi sudah nanti akan ya saya terima sajalah, tidak usah marah-marah lagi, memang kayak gini ya, kalau Ibu, sudah baik. tua. Terima kasih ya Bu Bidan. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kelompok kami. Semoga bermanfaat ya.